Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3957-3959 Bab 3957 Sialinger Return. Sianer, Nona Yoyue dan saya tidak ingin sesuatu terjadi, jangan salah paham, kata Landen Sen cepat. Saudara Sen tidak perlu menjelaskan, Sianer secara alami mengerti. Lan Sianer menyembunyikan wajahnya dan tersenyum, jika Landen Sen benar-benar memikirkan orang suci di bulan, saya takut orang suci di bulan itu sudah menjadi pendamping Taois Landen Sen. Landen Sen telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk dapat tetap masuk akal di depan wanita cantik seperti Yoyue Saintes. Melihat Lan Sianer memahami dirinya dengan cara ini, Landen Sen sangat tersentuh. Masih ada beberapa hari sebelum Sialinger kembali dari laut, dan Landen Sen telah bersama Lan Sianer beberapa hari ini, keduanya sedekat Chet dan Lem, menikmati semua jenis yang tersisa. Lan Sianer tidak begitu bahagia untuk waktu yang lama sejak melangkah ke dunia abadi sejati, setelah beberapa hari bergaul, hubungannya dengan Landen Sen telah tumbuh lebih dalam. Dalam beberapa hari terakhir, komandan pasukan koalisi telah tiba di Pulau Beilin. Perlu disebutkan bahwa leluhur Jue Chen dan Bon Lianjin juga datang ke Pulau Beilin. Santo Yoyue melihat leluhur ayahnya Jue Chen, dia sangat gembira, dan dia benar-benar lega. Landen Sen secara pribadi merawat mereka. Dalam sekejap, 5 hari kemudian, Sialinger dan para biarawan surgawi lainnya dari koalisi akhirnya kembali dari laut dan kembali ke Pulau Beilin dengan momentum yang luar biasa. Setelah mendengar berita itu, Landen Sen datang ke klan Lin untuk menyambutnya di pertama kalinya. Lan Sianer, Naga Tuozi, Infighting Moon Saintes, leluhur tua Jue Chen, dan realitas penyulingan tulang juga menyambutnya di luar. Tidak lama kemudian, Sialinger memimpin 45 biksu dari pasukan gabungan ke gerbang kota Lin Klan dengan gerbong paling liar. Saudara Landen Sen, Linger akhirnya melihatmu. Sebelum Landen Sen melangkah maju untuk menyambutnya, Sialinger dalam gaun putih bergegas maju dan langsung memeluk Landen Sen. Sister Linger. Landen Sen merasa sangat malu oleh Sialinger, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Melihat Sialinger sangat berani dan antusias, alis Saintes of Infighting Moon mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak wajar. Melihat Lan Sianer ada di sana, Sialinger dengan cepat melepaskannya, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya yang tersenyum, maaf, saudari Sianer, aku tidak bisa menahannya. Sister Linger, tidak peduli, kembalilah dengan selamat. Lan Sianer menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama menganggap Sialinger sebagai saudara yang baik, dan tidak menunjukkan ketidakpuasan. Saudari Sianer, apa yang baik lain kali, saudari akan mengingatmu lebih dulu. Sialinger tersenyum pada Lan Sianer, mengungkapkan rasa terima kasih. Lan Sianer tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, mungkin karena Sialinger dan Saner terlihat sama, dan Lan Sianer bahkan tidak merasa bahwa tindakan Sialinger sekarang memiliki perasaan kontradiksi. Sialinger dalam suasana hati yang baik, dan berteriak pada sekelompok biarawan dari pasukan koalisi di belakangnya, rekan-rekan Taois yang terkasih, jangan membeku di sana lagi, jangan buru-buru menemui Presiden Landen Sen. Temui Presiden. Para pembudidaya surgawi dari pasukan bersatu keluar dari kereta satu demi satu dan memberi hormat kepada Landen Sen. Teman-teman yang terhormat tolong cepatlah, jangan sopan. Landen Sen berkata dengan cepat. Sialinger tersenyum ringan, saudara Landen Sen, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita pergi ke Aula Lin Klan untuk penjelasan. Linger hanya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Ini baik. Landen Sen mengangguk, dan secara pribadi memimpin para penggarap angkatan darat ke Aula Lin Klan. Sekarang, bersama dengan para beku yang dibawa kembali oleh Sialinger, Pulau Beilin sekarang memiliki 52 pembudidaya gabungan pasukan tentara, jumlah mereka telah melebihi 1/10 dari semua biksu surga dari pasukan gabungan, dan mulai terbentuk. Setelah tiba di Aula Lin Klan, Sialinger menempatkan penghalang kebisingan sesuka hati. Mengungkap tangan ini membuat Landen Sen, Lan Sianer dan biksu lainnya bersinar. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa tubuh peri kacau seperti Sialinger memang dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan spiritual kacau di lautan awan, memegang bagian dari kekuatan tempur, dan kekuatan magis yang ditampilkan jelas jauh lebih luas dan lebih kuat daripada orang-orang suci bulan. Justru karena mereka mempertahankan sebagian kekuatan mereka, semua komandan pasukan gabungan bersedia untuk mengikuti perintah Sialinger. Setelah mengatur pembatasan, Sialinger menunjukkan sedikit permintaan maaf dan berkata, saat ini untuk melaut adalah keputusan Linger untuk membuat proposisi, dan Linger juga akan meminta maaf kepada Brother Landen Sen. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, saudari Linger, Anda banyak membantu saya saat ini. Saya tidak tahu kemana Anda pergi ketika Anda pergi melaut kali ini. Apakah Anda bertemu dengan para biarawan dari 3 orang suci? Sialinger menjelaskan sambil tersenyum berkata, kali ini pergi ke laut terutama untuk berkeliling dalam perlombaan di bagian utara lautan awan, dan untuk mempromosikan konten perintah panggilan yang dikeluarkan oleh saudara Landen Sen. Bagaimanapun, itu adalah keuntungan.
Perlombaan sekarang dikendalikan, GEC dari tata tertib dapat diberitahukan ke setengah dari lautan awan. Adapun para biarawan dari 3 orang suci, aku memang menemukan beberapa, dan mereka semua dipecahkan oleh Linger. Seharusnya tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa. Landon Sen sedikit mengangguk dan berkata dengan wajah serius, saya juga mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan situasinya kepada semua orang. Dia secara singkat menjelaskan situasi di sisinya, dan memberitahu semua pembudidaya surgawi di aula berita tentang membunuh utusan angin gelap. Wow! Mengetahui bahwa utusan Ming Feng sudah mati, para penonton bergetar, dan semua biksu di aula terkejut, dan mereka memandang Landon Sen dengan kagum. Mata indah Xia Linger berkilau, hebat. Saudara Landon Sen dapat memecahkan masalah besar utusan suci Ming Feng, dan situasi pasukan koalisi kita akan jauh lebih aman. Itu mengatakan, tapi kita tidak bisa santai. Sisanya. Bahkan jika utusan bijak membunuh Gang tidak memiliki basis budidaya, itu bukan peran yang mudah untuk dihadapi. Namun, di lautan awan ini, memang saat yang tepat untuk berurusan dengan utusan membunuh Gang, dan kita tidak bisa lewatkan kesempatan ini. Mata Landon Sen menunjukkan sedikit cahaya. Xia Linger mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya, Brother Landon Sen, rencana apa yang Anda miliki selanjutnya? Landon Sen berkata dengan suara yang dalam, berikan prioritas pada semua Taois yang hilang, pertama-tama tunjukkan kecenderungan memegang kelompok, selesaikan para biksu 3 orang suci di alam Yunhai, dan kemudian gunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan orang suci pembunuh geng itu, dan akhirnya menemukan cara untuk meninggalkan alam Yunhai. Xia Linger setuju, kakak Landon Sen sangat benar, maka kita harus terlebih dahulu memberitahu semua Taois yang hilang di alam Yunhai, dan kita harus melakukan beberapa perjalanan lagi di laut. Ya, Sister Linger, mungkin. Saya harus terus menyusahkan Anda untuk memimpin Taois ke laut. Kali ini kami berpisah. Anda memimpin sekelompok orang ke timur, dan saya memimpin sekelompok orang ke barat. Cobalah untuk mengumpulkan semua Taois yang hilang di lautan awan dalam waktu sesingkat mungkin. Xia Linger menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Landon Sen, Linger tidak berpikir ada kebutuhan untuk berpisah. Jangan lupa bahwa Linger masih dapat menggunakan bagian dari mana di lautan awan. Bagian mana yang bisa digunakan Linger sudah cukup untuk memacu senjata sihir seperti Lingzu. Dapat sangat mempersingkat waktu untuk mencapai berbagai pulau di lautan awan. Begitu dia mengatakan ini, Landon Sen sangat gembira. Karena Xia Linger memiliki cara untuk mengendalikan kapal roh, efisiensinya setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada dirinya sendiri, jadi benar-benar tidak perlu berpisah. Bab 3958 Things Not to Do. Setelah diskusi singkat, Landon Sen mengkonfirmasi rencana tindakan selanjutnya. Itu untuk membawa sebagian besar biksu keluar ke laut, mengelilingi lautan awan dengan kecepatan tercepat, mencari biksu-biksu yang terpisah dari pasukan bersatu, memberitahukan semua pulau, dan mengirim berita tentang perintah pemanggilan ke tempat-tempat yang lebih jauh. Selain itu, bisa juga berurusan dengan para biarawan 3 orang suci yang tersebar di lautan awan. Kali ini, jumlah 3 dewa surgawi suci yang memasuki alam Yunhai adalah 30.000, yang jauh lebih banyak dari pasukan gabungan. Jika kita dapat menyelesaikan ketiga dewa surgawi suci bersama-sama di alam Yunhai, total lebih baik daripada berkelahi di luar. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen memutuskan untuk bertindak lebih awal di laut di waktu berikutnya. Selain para beku yang melaut, beberapa beku perlu dibiarkan menjaga Pulau Beilin. Sekarang bahwa berita tentang tata tertib telah tersebar luas di separuh lautan awan, pasti akan ada biksu-biksu angkatan darat yang akan datang setelah mendengar berita itu, dan seseorang perlu menjaga ketertiban untuk mencegah para biksu 3 orang suci agar tidak menyerang. Mengundang orang suci bulan untuk menggigit bibir tipisnya dan merekomendasikan dirinya, Tuan Sen, biarkan gadis kecil itu tinggal dan menjaga Pulau Beilin. Alasan untuk merekomendasikan diri adalah terutama karena Scientist of the Moon tidak ingin menghadapi Landon Sen. Hal-hal yang terjadi sebelumnya di Pulau Wufeng telah melekat di benak Sein Inviting Moon akhir-akhir ini, tetap hidup. Mengundang Moon Sein ingin menghindari Landon Sen, tenang selama beberapa hari. Oke, tolong undang gadis bulan dalam masalah ini. Landon Sen secara alami tidak menolak, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, sesama Taois Jue Chen juga tinggal, jangan sampai kalian ayah dan anak saling khawatir. Kata Landon Sen terhadap leluhur Jue Chen. Terima kasih, Taois Sen. Nenek moyang Jue Chen menggenggam tangannya dan memberi hormat, menunjukkan rasa terima kasih. Landon Sen masih sedikit khawatir, dan kemudian berkata kepada Long Tuozi, teman Long Daois, Anda memiliki ketidaknyamanan dengan kaki dan kaki Anda, jadi mengapa Anda tidak tetap bersama? Dengan Anda tinggal di Pulau Beilin, Sen akan lebih terjamin. Meskipun Long Tuozi lumpuh dan timpang, bagaimanapun juga dia adalah Luo Tianxiang, dengan tubuh fisik yang kuat dan kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Terima kasih atas kepercayaan Daois Sen, orang tua itu harus melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatirannya dan menyelesaikan masalah untuk Taois Sen. Long Tuozi menggenggam tinjunya dan menyatakan keinginannya untuk membantu. Landon Sen akhirnya merasa lega. Dengan cara ini,
Personel diatur dengan baik. Landen Sen memerintahkan para beku untuk beristirahat selama sehari. Pada pagi hari berikutnya, dia memimpin hampir 40 biksu surgawi dari pasukan koalisi ke garis pantai, siap melaut. Xia Linger mengorbankan perahu roh emas, yang tidak besar, tetapi dapat menampung 5 atau 600 orang, cukup untuk menutupi semua biksu surgawi dari pasukan koalisi. Landen Sen memimpin lebih dari 40 pembudidaya surgawi ke perahu roh satu demi satu. Ada formasi yang dipercepat di tengah-tengah perahu roh. Xia Linger memukul kekuatan roh yang kacau ke dalam formasi. Seluruh perahu roh tiba-tiba meledak ke langit dengan cahaya keemasan, menghancurkan gelombang seperti hantu emas, dan menghilang tiba-tiba. Di atas permukaan laut, Landen Sen berseru, kecepatan ini hampir 100 kali lebih cepat daripada Lin Zhu dari klan Lin. Fisik tubuh kekacauan Xia Lingers Immortal tidak perlu khawatir tentang konsumsinya sendiri, dan dapat terus menggerakkan kapal dengan kecepatan penuh, yang sangat nyaman. Landen Sen mengagumi tubuh fisik Chaos Immortal Body yang tiada habisnya, dan dia tidak tahu apakah kekuatan asli Chaos Immortal Body di tubuhnya memiliki peluang untuk tumbuh lebih kuat di masa depan. Di pantai, menyaksikan kapal roh dengan cepat pergi, mengundang Moon Scientist untuk mendesah pelan. Leluhur Jue Chen memperhatikan perubahan warna Dewi, undang Moon, mengerutkan kening dan bertanya, "Putri, apa yang ada di pikiranmu?" Orang suci Yoyue buru-buru berkata, "Anak perempuan baik-baik saja, ayah terlalu khawatir." Gadis bodoh, kau pada dasarnya dingin dan pandai menyembunyikan diri sendiri. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi kau adalah putriku. Bagaimana bisa seorang ayah tahu bahwa emosi gadismu tertulis di wajahnya? Nenek moyang Jue Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya. Orang suci Yoyue menurunkan matanya, diam, dan tidak tahu bagaimana merespons. Nenek moyang Jue Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak perempuan, apa yang telah terjadi, tolong beritahu ayah saya." Sein Yoyue ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian memberitahu leluhur Jue Chen tentang hal tentang mencium Landen Sen. Mendengar berita yang mengejutkan, wajah leluhur Jue Chen berubah menjadi hitam seperti bagian bawah pot. "Apa? Landen Sen melakukan hal seperti itu padamu? Bahkan jika bajingan kecil ini adalah penyelamat kita, dia tidak bisa begitu kasar dan menjadi seorang ayah. Saya harus bertanya sesuatu padamu." Melihat leluhur Jue Chen sangat marah, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, jangan bersemangat, tolong dengarkan penjelasan putri Anda. Ini bukan untuk Sen Gongzi, tetapi inisiatif putrinya." Segera setelah kata-kata ini keluar, leluhur Jue Chen menunjukkan tatapan aneh dan bertanya, "Putri, bagaimana situasinya?" Sein Inviting Moon segera menjelaskan, mengatakan bahwa dia sedang menyembuhkan Landen Sen dan dia harus melakukannya. "Putri, apakah kamu yakin hanya ada penyembuhan, dan kamu tidak melakukan hal-hal lain yang seharusnya tidak kamu lakukan dengan Landen Sen bajingan kecil itu?" Leluhur tua Jue Chen bertanya dengan curiga. Mengundang wajah suci bulan memerah, membela, anak perempuan tidak pernah menipu ayah mereka. Nenek moyang Jue Chen mungkin mengerti segalanya. Dia memegang tangannya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Putri, bagaimana menurutmu tentang Landen Sen? Katakan yang sebenarnya." Mengundang mata bintang suci bulan bersinar, dan dia menggigit giginya, kekuatan yang kuat, hati-hati dan cerdas, menekankan cinta dan keadilan, berani dan dapat dipercaya. Leluhur tua Jue Chen sedikit terdiam, dan berkata, "Gadis bodoh, meskipun Anda tidak pernah berbohong, Anda tidak harus memuji Landen Sen sedemikian rupa, kan?" Santo Yoyue juga tampaknya merasa bahwa dia memiliki penilaian Landen Sen yang terlalu tinggi, dan dia merasa malu dan afasia untuk sementara waktu. Dia jelas tidak merasa seperti itu sebelumnya, tetapi karena dia memiliki keintiman dengan Landen Sen, bagaimana dia melihat Landen Sen menyenangkan matanya. "Anak perempuan, kamu belum pernah melihat kamu begitu peduli dengan seorang biarawan laki-laki sebelumnya, dan kamu tidak tahu apa jenis sup ekstasi yang diberikan anak itu kepadamu." Leluhur tua Jue Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia sudah lama menduga bahwa Landen Sen bukan lampu hemat bahan bakar, dia tidak ingin dia dipisahkan dari putrinya kurang dari sebulan, dan putrinya hampir diculik olehnya. Nenek moyang Jue Chen juga harus mengagumi keterampilan Landen Sen dalam membuat anak perempuan, dan bahkan putrinya sendiri, pemain tingkat tinggi seperti itu, dapat jatuh ke dalamnya. Sebenarnya, akan menjadi hal yang baik jika Landen Sen dapat menerima kamu sebagai teman Tao dengan cara yang adil. Bagaimanapun, seorang anak seperti dia yang menentang langit sudah cukup untuk menjadi layak untukmu. Selain itu, anak ini memiliki karakter yang baik, dan itu sangat berharga. Mempercayakan. Meskipun dia sedikit marah, leluhur Jue Chen masih mengakui keunggulan Landen Sen. Nenek moyang Jue Chen merasa sedikit tidak bahagia terutama karena putrinya dimanfaatkan. Jika Landen Sen benar-benar bisa menjadi menantunya, dia bisa bangun dari mimpi. Mengundang Santo Bulan alis Liu sedikit mengernyit, menggigit giginya dan berkata, "Putriku tidak pernah mempertimbangkan hubungan antara pria dan wanita sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah mempertimbangkan hubungan antara pria dan wanita. Jika aku benar-benar ingin memikirkannya, putriku hanya dapat menerima bahwa orang lain adalah satu-satunya di hatiku. Tinggal bersama."
Hei, Landen Sen, begitu banyak Tao yang cantik dan cantik, kau ingin dia menyayangimu sendirian, itu agak tidak realistis. Leluhur Jue Chen sakit kepala dan membujuk, atau, mari kita pensiun. Kedua, jangan terlalu menuntut. Dengan cara itu, saya dapat berbicara untuk Anda untuk ayahmu. Bab 3959 List of Missing Monks. The Scientist of Inviting Moon mengerutkan kening, alih-alih ini, putriku mungkin juga mengejar jalan. Gadis bodoh, dengarkan saran ayahku, Landen Sen. Nenek moyang Jue Chen tidak setuju ketika dia melihat Ying Yue Scientist, dan mencoba untuk mencegahnya. Tidak bahagia dan tidak bahagia, leluhur Jue Chen masih bersedia untuk mencocokkan putrinya dengan Landen Sen di dalam hatinya. Setelah semua, bisa pergi ke seorang putra seperti Landen Sen, putrinya akan memiliki masa depan yang lebih baik. Mengundang orang suci bulan tidak pernah bisa menerima, dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak perempuan tidak mau, ayah tidak akan menyebut masalah ini lagi. Nenek moyang Jue Chen agak tidak berdaya. Dia mengerti karakter paranoid putrinya, jadi dia harus menggelengkan kepalanya dan menghela nafas diam-diam. Sisi lain, Xia Linger mendesak perahu untuk berlayar cepat di lautan luas. Berkat dia, dalam 3 hari, kapal roh tiba di bagian selatan lautan awan. Di bawah usulan Landen Sen, Xia Linger mengendalikan kapal roh untuk membuat lingkaran di sepanjang bagian selatan lautan awan. Selama tidak ada pulau yang dilewati yang selamat, Landen Sen memimpin pasukan gabungan para beku surgawi ke pulau itu, mengendalikan balapan di setiap pulau satu persatu, dan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan perintah pemanggilan. Patut disebutkan bahwa banyak pulau di bagian selatan lautan awan memiliki jejak kegiatan para biksu tiga suci. Di pulau terbanyak, ratusan biksu tiga suci berkumpul bersama. Landen Sen memimpin para petani untuk menghabiskan waktu, dan menyapu ketiga imam yang tersebar di pulau-pulau. Dengan kekuatan tempurnya dan Xia Linger, itu semudah makan dan minum untuk memecahkan ikan lain-lain yang telah kehilangan budidaya mereka. Hanya dalam beberapa hari, pasukan gabungan yang dipimpin oleh Landen Sen memusnahkan 3 atau 4 ribu biksu suci dan mencapai hasil yang bermanfaat. Selain itu, di sepanjang jalan, mereka juga menyelamatkan dan mengumpulkan kembali banyak biksu surgawi yang terpisah dari pasukan koalisi. Membandingkan jumlah pembudidaya surgawi dari 3 suci yang memasuki lautan awan, jumlah pembudidaya surgawi dari pasukan gabungan sangat buruk, dan beberapa korban tidak bisa dihindari. Tetapi untungnya, sebagian besar biksu 3 suci tidak mengetahui identitas para biksu angkatan darat, dan mereka tidak sengaja membunuh para biksu angkatan darat. Jumlah korban para biksu angkatan darat tidak tinggi. Dengan cara ini, pasukan gabungan yang dipimpin oleh Landen Sen menghindari bagian selatan lautan awan, melewati pulau-pulau, membersihkan para biksu dari 3 orang suci, sambil mengeluarkan perintah pemanggilan, dan secara sewenang-wenang merekrut personel mereka yang hilang. Seiring berlalunya waktu, jumlah biksu dari angkatan darat yang berkumpul di kapal roh meningkat dari hari ke hari. Butuh waktu 3 bulan bagi kapal roh untuk melakukan perjalanan di seluruh bagian selatan lautan awan. Para biksu dari pasukan bersatu yang dipimpin oleh Landen Sen melakukan perjalanan hampir semua pulau di bagian selatan lautan awan, dan menemukan lebih dari 250 biksu surgawi dari pasukan bersatu. Apakah ini buruk? Banyak yang sudah lebih dari setengah dari total. Banyak kenalan seperti Raja Kera, Raja Sembilan Kepala, Seng Xiu, Jade Raksasa, Bai Chen, Meyer, Kaisar Hongling dan sebagainya telah kembali ke tim. Di antara personel penting, hanya Xia Saner yang belum bergabung dengan mereka. Landen Sen tidak terlalu khawatir. Xia Saner adalah Chaos Immortal, dan dengan keahliannya, dia bisa berlari liar di lautan awan. Dalam hal mundur 10.000 langkah, bahkan jika Xia Saner bertemu dengan Holy Slayer Gang, bahkan jika itu hilang, itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk melarikan diri. Mungkin Xia Saner kembali ke Pulau Beilin setelah menerima konten perintah pemanggilan. Dalam 3 bulan terakhir, pasukan gabungan yang dipimpin oleh Landen Sen membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir memusnahkan hampir 20.000 biksu surgawi dari 3 sekte suci. Saat ini, ada kurang dari 10.000 biksu 3 sage yang masih terdampar di lautan awan. Setelah membersihkan bagian selatan lautan awan, pasukan gabungan kembali datang ke utara lautan awan. Raja Kera, Landen Sen, memimpin para biksu bersatu untuk mengendalikan balapan di pulau-pulau itu, terus melenyapkan para biksu 3 orang suci yang tersebar, dan mencari komandan pasukan bersatu yang hilang. Dengan pendekatan bercabang 2 ini, 2 bulan kemudian, pasukan gabungan menyapu bagian utara lautan awan sepenuhnya, dan pada dasarnya memusnahkan para rahib 3 orang suci yang tersisa di lautan. Sekarang, kecuali area pulau suci di tengah lautan awan, hampir semua biksu dari 3 orang suci telah dibersihkan. Sekalipun ada beberapa ikan yang lolos dari jaring, itu bukan iklim. Saat ini, satu-satunya ancaman adalah utusan pembunuh gang itu. Berbicara tentang gang memenggal kepala utusan, Landen Sen cukup waspada. Dia dan Raja Kera memimpin semua komandan pasukan gabungan di sekitar bagian selatan lautan awan, dan tidak menemukan keberadaan utusan yang terbunuh itu, dan saya tidak tahu kemana orang ini pergi.
Ketika Landon Sen pergi melaut kali ini, dia pada dasarnya menjelajahi seluruh lautan awan. Tim tentara gabungan tidak dapat berbicara tentang 40 biksu sebelumnya, dan bertambah menjadi lebih dari 340 biksu. Sudah 5 bulan sejak meninggalkan Pulau Beilin terakhir kali. Landon Sen sedikit khawatir tentang situasi di Pulau Beilin. Setelah berjalan melalui semua daerah, semua orang kembali ke Pulau Beilin dengan perahu roh. Setelah tiba di Pulau Beilin, ia menerima kabar baik lainnya. Selama 5 bulan ketika Landon Sen pergi ke laut, total lebih dari 60 komandan koalisi kembali ke Pulau Beilin. Mereka juga belajar tentang isi perintah pemanggilan satu demi satu, dan datang ke Pulau Beilin untuk bergabung. Ada total 410 komandan pasukan gabungan yang kembali, yang lebih dari 40 lebih sedikit dari jumlah total sebelum Alam Yunhai, itu artinya, lebih dari 40 komandan gabungan hilang. Sekarang, berita tentang perintah pemanggilan telah menyebar ke seluruh wilayah Alam Yunhai. Pada dasarnya semua biksu dari angkatan bersenjata yang dapat kembali telah kembali ke tim. Namun, dibandingkan dengan jumlah pembudidaya surgawi Trinity Suci yang terbunuh, kehilangan pasukan gabungan ini benar-benar tidak layak disebut. Yang benar-benar mengganggu hati Landon Sen adalah bahwa Xia Saner tidak ada di Pulau Beilin, dan dia adalah salah satu dari lebih dari 40 biksu yang kehilangan kontak dengan angkatan bersenjata Amerika. Xia Linger juga terganggu. Xia Linger, yang kembali ke Pulau Beilin, tidak melihat Xia Saner. Landon Sen menenangkannya, dan tindakan balasan setelah pertemuan dan diskusi itu lebih baik daripada mencarinya seperti lalat tanpa kepala. Xia Linger hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang, dengan firasat samar di dalam hatinya. Aula besar timbangan. Para biksu surgawi dari pasukan bersatu berkumpul bersama, dan Landon Sen dan Yuan Wang duduk di posisi atas. Landon Sen secara khusus membuat daftar biksu yang hilang. Ada 47 biksu yang kehilangan kontak, dan Xia Linger adalah salah satunya. Perlu disebutkan bahwa ayah dan anak Eagle King dan Liu Baimei juga ada dalam daftar pembudidaya yang hilang. Landon Sen membaca daftar para pembudidaya yang hilang di depan umum, dan bertanya, rekan-rekan saya, apakah Anda pernah melihat para Taois yang hilang ini di alam Yunhai? Ada keributan di bawah ini, dan para penggarap menggelengkan kepala mereka tanpa respon. Melihat wajah berat Landon Sen, Raja Kera buru-buru menghibur, kakak kedua, jangan terlalu khawatir. Sister Saner adalah Chaos Immortal. Dia tidak memiliki kekurangan, mungkin saja kita belum bisa bertemu dengannya. Landon Sen menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening, saudaraku, kita telah melakukan perjalanan semua pulau di Lautan Awan, dan sekarang hanya Pulau Suci di tengah Lautan Awan belum dikunjungi. Jika Saner tidak mendapatkan perintah pemanggilan dari kami, dia akan hanya mungkin terjebak di Pulau Suci.